Kompas Malam berlanjut dengan topik utama kami malam ini, Saudara. Polres Cirebon Kota menetapkan oknum Polri berpangkat AKP dan seorang oknum PNS Polri sebagai tersangka dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dengan korban seorang tukang bubur. Satreskrim Polres Cirebon Kota telah menangkap oknum PNS berinisial NY di Jagakarsa, Jakarta Selatan. NY bertugas sebagai bagian Yanma di Mabes Polri. Sebelumnya polisi telah menetapkan oknum Polri berpangkat AKP berinisial SW sebagai tersangka kasus tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait peran-peran dari para tersangka. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum lainnya yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan itu. Terkait dengan penyidikan selanjutnya, ya terkait dengan Polri, ya ini sekarang kita by proses mulai sore ini, baik dari pihak yang SN maupun yang Polri. Nah itu aja yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ya saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Akan bertambah. Ya kan namanya bertambah tidak, kami nggak tahu. Masih berproses. Habis sudah harta Wahidin, seorang tukang bubur di Cirebon, Jawa Barat. Niat agar anaknya menjadi seorang polisi pupus. Dirinya ditipu oknum polisi berpangkat AKP berinisial SW, anggota Polres Cirebon Kota, dan oknum PNS di Mabes Polri. Oknum SW adalah anggota Polri yang saat itu tahun 2021 menjabat sebagai Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota, menjanjikan anak Wahidin untuk menjadi polisi. Tak tanggung-tanggung, mereka menipu Wahidin sampai menggadai rumah dengan kerugian 310 juta rupiah. Wahidin mengaku percaya karena bertetangga dengan SW. Tempat tinggal keduanya berdekatan di satu desa. Oknum SW meminta Wahidin menyetorkan sejumlah uang kepada seorang perempuan berinisial NY yang merupakan oknum PNS bagian SDM Mabes Polri. Din, mana yang 100 juta? Loh kok Pak? Katanya nggak pakai duit. Prosedurnya kan cuman bayar itu. Iya, ini buat biaya yang lain. Akhirnya dengan pas Pak minta itu, saya kaget. Saya merasa tertekan, merasa itu. Bahkan dia mengatakan ke saya tuh, gimana kamu lihat enggak daftarin anakmu ke jadi polisi? Ya saya bela lah, orang saya pengen jadi anak polisi, sampai 20 juta pun saya kasihkan, itu ke bukti keseriusan saya. Jadi gimana yang 100 jutanya? Kalau kamu nggak bisa, waduh bikin malu saya aja nih ke Mabes. Saat ini oknum polisi AKP SW dan oknum PNS Mabes Polri NY telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami kasus ini dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kasus penipuan penerimaan Bintara di Cirebon, Jawa Barat ini kami ulas bersama peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, selamat malam, apa kabar? Malam, Bung Diva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Spesifik bicara kasus ini dulu, apa analisis Anda, Pak? Ya, kasus penipuan terkait rekrutmen calon Bintara, calon Tamtama maupun Akpol di kepolisian itu seringkali terulang. Ini sebenarnya muncul karena dua pihak ini juga saling membutuhkan. Yang satu menginginkan, berharap banyak bisa masuk, anaknya bisa masuk kepolisian, yang di pihak penipu itu memiliki kesempatan dan memiliki kesempatan untuk menipu seperti itu. Jadi dua-duanya sih sebenarnya memiliki kesalahan yang seimbang sih seperti itu. Karena kalau tidak anaknya ini lolos itu pun mereka akan selalu diam dan tidak mempermasalahkan dengan penipuan model seperti itu. Sehingga menurut Anda yang paling lemah di sini posisinya siapa? Dari pihak polisinya yang lemah pengawasan, atau dari masyarakat yang gampang percaya, atau ada faktor lain? Ya, kepolisian saat ini sudah berubah ya terkait dengan rekrutmen ini. SDM Polri sekarang ini malah mengumumkan tahapan-tahapan rekrutmen tes itu di media sosial.
pengumuman kelulusan, setiap tahap itu diluluskan di media sosial secara live. Makanya kalau sampai sekarang masih ada oknum-oknum yang bergerilya mencari mangsa calon-calon peserta tes dan mendekati orang tua untuk mengeluarkan biaya besar, ya ini masyarakat sendirilah yang harus belajar dan harus percaya bahwa upaya yang sudah dilakukan Polri sudah cukup baik. Tetapi kalau peluang itu tetap dibuka oleh masyarakat karena menginginkan anaknya lolos dan berharap besar, tetapi tidak mempersiapkan kompetensi, kemampuan fisik atau kemampuan akademiknya dengan tidak bagus, ya mereka tidak akan lolos seperti itu. Oke, secara general saya coba ulas itu nanti. Tapi kalau kita spesifik lagi pada kasus ini, dengan ditangkapnya 2 orang, mantan Kapolsek inisialnya SW berpangkat AKP, kemudian ASN berinisial NY ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda rasa 2 ini cukup untuk dimintai pertanggungjawaban atau ada pihak lain yang harus diusut lagi? Ya, kasus ini kan sudah 2 tahun yang lalu gitu, dan memang harus ada pengusutan karena model-model seperti ini tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi hampir memiliki jejaring gitu. Karena tahapan tes di kepolisian untuk memasuki calon siswa kepolisian itu berbagai tes mulai jasmani, kesehatan, akademik, dan mereka memiliki panitia tersendiri. Makanya kalau ingin lolos ya mereka harus menutup tes itu satu persatu. Makanya kalau kemudian hanya kalau itu benar dilakukan ya, itu harus menutup setiap tahapan itu. Jadi tidak hanya oknum tunggal, tetapi kalau bisa saja dilakukan oleh oknum tunggal, tetapi akhirnya ya tidak lolos seperti saat ini, seperti itu. Oke, 5 bagian yang saya catat di sini yang disetorkan oleh korban kepada pelaku di sini. Nominalnya 20 sampai 150 juta. Paling besar itu untuk biaya panitia seleksi. Sudah jelas-jelas disebutkan 150 juta untuk biaya panitia seleksi. Sekarang sudah ditindak tapi ini kasus berulang terus. Berarti Anda merasa bahwa penindakannya kepada oknum-oknum penipu ini masih lemah? Kemarin masih permisif ya. Seringkali kasus-kasus penipuan model seperti itu hanya diberi sanksi disiplin saja, tetapi tidak lanjut sanksi pidananya. Seharusnya terkait dengan pungli ini Polri harus benar-benar tegas, termasuk dalam rekrutmen ini. Kalau sudah ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran, bukan hanya sanksi disiplin saja, tetapi sanksi etik berat, yaitu PTDH, dan kemudian proses pidananya juga harus dilanjut. Kalau itu bisa dilakukan dan masih tetap ada, artinya masyarakat inilah yang juga harus diedukasi bahwa sudah saatnya tidak lagi untuk percaya pada oknum-oknum yang menawarkan jasa untuk memasukkan anak-anaknya ke kepolisian seperti itu. Masalahnya ini SW posisinya sudah mantan Kapolsek. Berarti satu-satunya harapan publik adalah penindakan di proses tindak pidananya saja, begitu Mas? Benar. Karena ya dia sudah mantan, apalagi yang diharapkan di sidang etik, kan dia sudah keluar dari situ. Makanya proses pidana ini harus benar-benar dilakukan, termasuk pada PNS di bagian SDM itu, PTDH sesuai dengan PP 1 tahun 2003 yang melakukan tindak pidana, sudah PTDH, sanksi PTDH dan proses pidananya harus dilanjutkan seperti itu. Oke, sekarang kita belajar jangan sampai ini terulang lagi. Anda melihat ada 2 pihak yang harus bertanggung jawab. Dari pihak kepolisian, dari otoritas polisi ini harus berbuat apa nih dengan kasus yang berulang sekarang? Kejahatan itu kan karena muncul karena adanya kesempatan ya, kesempatan, niat, kesempatan dan kemampuan seperti itu. Peluang itu sudah ditutup oleh kepolisian. Tinggal yang di masyarakat. Kalau masyarakat tetap membuka peluang untuk ditipu, ya akan muncul kasus-kasus serupa karena oknum-oknum itu akan selalu ada. Gitu. Makanya harapannya sih kepolisian membuka semacam hotline untuk laporan dari masyarakat. Masyarakat kalau kemudian ada pola-pola seperti itu, penipuan, upaya untuk untuk
mengiming-imingi menawarkan jasa untuk rekrutmen atau menjanjikan jasa bisa memasukkan kepada dalam seleksi kepolisian itu. Tapi bisa nggak pencegahan itu sebelum ada laporan dulu, Mas? Gimana? Bisa tidak ada upaya pencegahan sebelum laporan disampaikan masyarakat kepada otoritas kepolisian? Bisa tidak? Ya, sekarang sudah mulai tertata ya, dengan tahapan-tahapan seleksi yang sudah lebih sistemis. Misalnya sejak awal tes akademik, terus tes antropometri yang terkait dengan postur tubuh, itu semua atau tes buta warna itu sudah di depan, tidak di belakang. Artinya ada upaya untuk meminimalisir itu dan kemudian mengumumkan setiap tahapan itu di live di IG-nya Polri, SDM masing-masing Polda malahan. Itu upaya kepolisian untuk menekan. Tapi kalau masyarakatnya sendiri masih mempercayai janji-janji oknum-oknum yang menjanjikan, ya akan muncul lagi. Dan seringkali kasus ini muncul kan ketika korban itu tidak menerima sesuai dengan janjinya, harapannya seperti itu. Kalau janji itu bisa terkabulkan meskipun sebenarnya tidak perlu membayar, mereka akan diam saja seperti itu. Oke, perbaikan dari dua belah pihak, dari polisi, kekritisan masyarakat juga penting di sini. Mas Bambang Rukminto, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami malam ini. Sehat selalu, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Informasi lain akan hadir untuk Anda sebentar lagi.